Ini adalah pertarungan super antara es dan api. Apakah es yang memadamkan api? Atau apakah api mencairkan es? Tunggu dan lihat. Selanjutnya. Pertama-tama, izinkan kami memberi Anda tepuk tangan meriah. Undang serigala Arktik dari Rusia. Saukat. Selanjutnya mari kita bertepuk tangan. Undang jenderal terkenal dari Thailand. Bintang liar. Oke, sisi merah dan birunya sudah ada. Selanjutnya mari kita mengenal mereka. Pemain biru Saukat asal Rusia, 29 tahun. Tinggi 165 cm. Rekor seni bela diri campuran, 26 kemenangan dalam 27 pertarungan, 11 KO. Pemain merah adalah Mangsing dari Thailand. 23 tahun, tinggi 178 cm. Rekor karir, 187 pertarungan dan 158 kemenangan, 42 KO. Bisa dibilang dia adalah petinju dengan pengalaman yang sangat kaya. Silakan undang wasit kami untuk pertandingan ini, Tuan Pang Hong Tao. Pelatih dong? Oke, bagaimana dengan pertandingan hari ini? Ini adalah pertandingan perempat final lainnya dalam kategori 65 kg. Saukat pemain biru. Apa kotak merahnya? Bintang Muay Thai Mangsing. Hanya permulaan ini. Ini adalah pukulan telak dari Mangsing. Ini. Saukat juga mengambil kakinya. Sebuah serangan balik sebagai balasannya. Itu sangat intens ketika kedua belah pihak memulai. Ini seperti Mangsing. UPS, berbalik dan menendang ke belakang. Data menunjukkan, Saukat ini adalah petarung seni bela diri campuran. Jadi kita lihat sosoknya relatif tebal. Ya, di mana Mangsing, keterampilan kaki sangat bagus. Teman-teman kita yang akrab dengan pertarungan pasti sering melihatnya. Sebab ini merupakan pemain asal Thailand yang mempunyai tingkat penampilan yang sangat tinggi. Tapi apa? Secara relatif, menghadap Saukat, bagaimana dengan keterampilan tinju? Tampaknya tidak terlalu menguntungkan. Lalu bagaimana dengan pertahanan kepala? Akan lebih terbuka. Jadi hanya di Saukat, dua pukulan berturut-turut mengenai wajahnya. Mari kita lihat gaya teknis Saukat. Dia bergerak maju dan mundur dengan sangat cepat. Dan gaya bertarungnya lebih dekat dengan teknik berdiri seni bela diri campuran. Apalagi Saukat lebih sering bergerak ke kiri dan ke kanan. Secara relatif, pemain Thailand seperti ini kebanyakan bergerak maju mundur. Lihat, Mangsing masih terus maju selangkah demi selangkah, meskipun dia setinggi lengannya yang panjang. Namun seluruh momentum ofensif masih terus berlanjut. Ya, bagaimana dengan pemain Mangsing? Dia adalah seorang petarung Muay Thai. Itu tipe langsing. Oleh karena itu, terutama gerakan kakinya, itu jenis yang lebih ringan. Cambuk seperti cambuk, sangat cepat, tidak seperti Yasan Clay. Jenis tendangan yang memukul keras. Itu adalah dua gaya menendang yang berbeda. Jadi memang begitu. Nanti di permainan, Anda dapat melihat ini. Bagaimana cara kerja tendangan Mangsing? Lihat, ini ringan dan cepat, namun pukulannya sangat keras. Bagus. Wah, ini adalah Saukat. Ayunan tangan belakang untuk menghadapi serangan, itu pukulan Saukat. Ini sungguh sangat berat. Kita sekarang melihat bahwa meskipun Saukat ini adalah petarung seni bela diri campuran, namun kekuatan pukulan ini sangat berat, dan serangannya akurat. Anda harus memperhatikan bintang liar ini. Ya, keduanya berbalik dan menendang kembali.
Pakaian yang mereka berdua kenakan hari ini juga sangat menarik. Mangsing mengenakan celana pendek khas Muay Thai, dan lawannya Shaukat memakainya celana olahraga MMA yang sedikit lebih panjang. Oke, Shaukat menggunakan tangan depannya, hook datar, dan serangan balik, tapi itu meleset. Itu gagal. Oh, serangan lutut ini. Saat itu, Mangsing masih punya banyak pengalaman di lapangan. Ketika saya baru saja melihat lawan saya mencoba mendekat, itu hanya serangan lutut dari kaki depan, hanya potongan saja. Kami melihat Shaukat masih membuat beberapa langkah cepat. Sangat-sangat cepat. Oke, babak pertama sudah selesai. Kedua orang ini memang sangat berbeda lintasan pergerakannya. Saya melihat lebih banyak Mangsing yang bergerak maju mundur, dan Shaukat bisa bergerak ke kiri dan ke kanan serta maju dan mundur. Lebih banyak trek yang bergerak. Bagaimana dengan Shaukat? Karena gaya tinju ofensifnya sedikit lebih kaya. Ada ayunan roda, termasuk pukulan busur dan pukulan lurus. Kemudian Mangsing adalah gaya khas Thailand. Jenis tinju ini terutama mengenai pukulan keras yang relatif sederhana. Apa hasil keduanya? Shaukat telah bermain 27 kali. 26 diantaranya adalah kemenangan pertandingan. Di mana Mangsing, ini akan lebih bergaya Thailand. Lebih mirip hasil yang dilakukan pemain Thailand. Memainkan 187 pertandingan. Dia memenangkan semua 158 pertandingan. Mari kita lihat sekarang. Meskipun, Shaukat ini sangat lincah di lapangan. Kegiatan lebih fleksibel. Satu lagi gerakan spontan. Ini, Shaukat harus memperhatikan. Keduanya memasuki babak kedua. Laju keseluruhan permainan menjadi jauh lebih cepat. Mangsing masih terlihat sedikit tidak nyaman sekarang. Ya. Petarung jenis ini memiliki lebih banyak Muay Thai. Begitu ritmenya meningkat dengan cepat. Masih perlu waktu untuk membiasakan diri. Mari kita lihat Shaukat ini. Serangan 3 dimensi. Ada pukulan di pojok kiri atas. Hanya kaki kanan bawah. Meski dari segi metode ofensif, mari kita lihat Shaukat dengan lebih kaya. Mangsing tampaknya sedikit lebih sederhana. Tapi mari kita lihat ritme keseluruhannya. Jika Shaukat terus bertarung seperti ini, akan mempengaruhi kebugaran fisiknya. Keyakinan termasuk pelanggaran ini akan cepat habis. Ya, kombinasi lain. Saat ini, Mangsing harus memanfaatkan keunggulan tinggi badannya sepenuhnya. Saat Anda mendekat, gunakan leher Anda untuk mendorong lutut Anda. Teknik yang sangat spesial. Ya, baru saja terjadi adegan menarik antara kedua pemain ini. Setelah Mangsing melakukan serangan lutut yang menggetarkan leher, ragu-ragu sekarang. Haruskah saya melakukan serangkaian serangan lutut? Lalu bagaimana dengan lawan ini? Juga mempertimbangkan. Apakah sudah waktunya wasit turun tangan? Sebenarnya pemain bagus. Aturan mainnya seharusnya mempunyai kendali lebih besar. Karena sekarang, ada semakin banyak aturan untuk pertarungan bebas. Berdasarkan aturan K1 lama ini, ada semakin banyak aturan untuk pertarungan bebas. Bagaimana dengan detailnya? Ada beberapa perubahan halus. Kedua belah pihak baru saja berada di sini. Saya kira ketika saya berlutut, tampaknya ada sedikit keraguan. Saya tidak tahu apakah saya perlu mendorongnya atau tidak. Anda masih bisa melakukan serangan lutut terus-menerus. Ya, jadi kedua belah pihak tampaknya memiliki beberapa perbedaan. Saya sedikit terganggu di lapangan. Ya, mari kita lihat ini. Pukulan kanan Shaukat. Ikuti gesek ke kiri ke depan. Ini terjadi berkali-kali. Ini bekerja di Mangsing. Di saat yang sama, bintang liar ini. Serangan semacam ini pada lutut kiri. Ke bagian tengah tubuh Shaukat. Masih sangat mematikan. Sekarang sepertinya Shaukat sedang menyerang. Terutama mengkhawatirkan lutut Mangsing. Oke. Itu hanya lutut. Pukul Shaukat di bagian tengah badan. Saat itulah Shaukat menyerang. Serangan lutut dari Mangsing. Sangat akurat. Ya, melanjutkan permainan. Bagaimana dengan aturan legenda MMA kita? Ketika seorang pemain menerima hitungan mundur dari wasit setelah pukulan berat, pertama kali dikurangi 2 poin. Lalu setiap hitungan mundur setelah itu, 1 poin dikurangi untuk masing-masing. Ya, artinya, meski ada 2 knockdown dalam satu ronde, skor maksimal itu adalah 3 poin, melawan 3 poin. Sebenarnya dari segi tinggi badan, tinggi Mangsing, memukul tubuh dengan serangan lutut, memang harus dikatakan demikian untuk Shaukat. Merupakan ancaman yang sangat besar. Dan bagaimana dengan Shaukat? Karena tinggi dan panjang lengan, keuntungannya tidak banyak. Jadi saya terutama ingin masuk ke jarak menengah hingga dekat, tinju dengan Mangsing. Namun dalam waktu pertengahan dan dekat, Anda hanya perlu mengatasi rintangan pada kaki dan lutut Anda. Kebetulan saat ini ada hubungan antara tombak dan perisai.
Oke, permainan telah sampai pada babak ketiga. Ini akan menjadi pertandingan penentuan bagi kedua belah pihak. Mari kita lihat detail kecil ini. Wasit Pang Hongtaolah yang baru mengingatkan pemain kedua kubu untuk saling adu tinju. Lakukan ini sebagai tanda niat baik. Alhasil, Saukat dengan gembira menepuk-nepuk sarung tangan lawannya. Sekarang lihat jangkauan pukulan Saukat. Ini sangat besar. Meskipun pukulan ini pembukaan teknik tinju Mangsing. Apakah dia menyerang atau bertahan? Mereka tidak melakukannya dengan baik, tapi pukulan besar ini sulit juga untuk menerobos secara efektif sekaligus. Pertahanan Mangsing. Jadi kita lihat, meskipun Saukat ini yang melakukannya, banyak sekali gerakan combo memukul ini. Namun efeknya tidak terlalu terlihat jelas. Ya, lebih banyak dari mereka yang terkena. Lengan pertahanan bintang liar ini dan pertahanan yang mengangkat lutut ini. Ya, mari kita lihat kali ini. Sebenarnya, Mangsing, secara relatif, dia bermain lebih tenang, karena ada hitungan mundur untuk putaran kedua. Sudah mencetak skor 10-8. Sekarang memimpin dalam hal skor. Datanglah ke game ketiga. Kami melihat pelanggaran Saukat tidak seefektif di 2 game pertama. Pada gilirannya, setiap serangan bintang liar ini memiliki pengaruh besar pada Saukat. Ya, faktanya, dalam menyerang dan bertahan kedua kubu di 2 ronde pertama, saya pikir serangan crossover Saukat, pelanggaran pola X, tinju kanan, kaki kiri atau tinju kiri, kaki kanan. Kombinasi serangan ini memiliki efek membunuh tertentu pada Mangsing. Namun sekarang di babak ketiga, tampaknya Saukat akan kembali mengubah gaya permainannya. Namun saat ritme ini melambat, ini sepenuhnya sesuai dengan ritme Mangsing. Hal ini mungkin akan membuat segalanya semakin sulit. Tapi bagaimanapun juga, medannya masih listrik dan batu api. Mari kita lihat apakah Saukat masih memiliki peluang untuk kembali. Sekarang lihat lengan Mangsing diturunkan sedikit. Pertahanan kepala seseorang masih terus-menerus. Pukulan yang bagus. Mangsing tidak bisa gegabah saat ini. Pastikan untuk mengangkat tangan kiri Anda tinggi-tinggi. Karena handduel belakang Saukat, kekuatannya sungguh luar biasa. Anda dapat melihat ini. Saukat sang pemain. Pukulan pembuka seringkali berupa ayunan roda besar dengan punggung tangan, lalu geser ke bawah sebelum menghubungkan. Dia tidak seperti kebanyakan pemain lainnya. Seringkali oranglah yang memimpin. Pukulan keras. Kemudian lakukan serangan efektif nyata di baliknya. Kami melihat saat Mangsing menyerang sekarang, akan melakukan gerakan palsu kecil. Serangan lutut terus-menerus. Jelas, dia mendorong kembali Saukat. Saukat sangat pasif saat ini. Saukat pasif. Untuk menghilangkan situasi sepi ini, jangan ikuti. Harus pergi. Mangsing membuat keterikatan yang erat. Ya, seorang petinju yang sebenarnya pandai bertinju. Kapan sebaiknya menghadap lutut bagian atas? Kami dulu berada di stand K1. Anda bisa melihat kepala kecil yang botak. Begitulah cara menghancurkannya. Banyak orang Thailand yang memiliki kerah berbentuk leher dan lutut, saat pihak lain mencekik leher. Pukul lebih banyak dari ini. Pukulan ke tubuh. Mangsing sedang melakukan serangan lutut, atau sebelum tinju, akan membuat sedikit perubahan kecepatan. Apakah kamu mencoba keluar dari sini? Masih harus berlutut. Dan apakah saya ingin maju atau mundur? Saat ini, penilaiannya akan menyebabkan kesalahan tertentu. Oke semuanya, selanjutnya akan kami umumkan hasil akhir dari pertandingan ini. 5 wasit, masing-masing 30 hingga 26. 30 hingga 26. 30 hingga 26. 30 hingga 26. 30 hingga 27. Jadi hasil akhirnya. Merah menang. Kami mengucapkan selamat kepada Mangsing dari Thailand.